Halo, selamat datang di interview session Amar Bank. Bersama dengan saya Hana, kali ini kita akan membahas mengenai UMKM di Indonesia. UMKM merupakan pahlawan perekonomian nasional. Kehadiran UMKM diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai hampir 61% dan menyerap sebanyak 97% tenaga kerja. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti, UMKM dapat menyediakan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Pada episode kali ini, saya sudah bersama dengan Bapak Eka Badiwagi, selaku SNI Corporate and Operations Director, serta Bapak Agus Priambodo, selaku Business Banking Function Head. Apa kabar nih Pak Eka dan Pak Agus? Baik. Alhamdulillah Bu Ana, baik. Baik, saya mulai ke Pak Eka terlebih dahulu. Menurut pandangan Pak Eka, bagaimana bisnis UMKM di Indonesia tahun 2023 ini? Di tahun 2023 ini, UMKM cukup surprisingly ya, jadi dapat bangkit dari COVID kemarin dan begitu cepatnya, sedangkan tadinya yang kita khawatirkan mereka tidak bisa bangkit secepat ini. Jadi memang cukup baik pertumbuhannya, dan di Indonesia sendiri kan sekarang ada 64 juta UMKM Indonesia, yang mana itu sebetulnya pertumbuhan new-nya masih kecil Bu Hana, karena baru 3, sekian persen lah. Kalau negara maju itu udah harus 4%. Oleh karena itu kan pemerintah mencanangkan nih untuk dapat 1 juta new UMKM, 1 juta pengusaha UMKM baru lah sampai 2024. Nah, kita butuh dengan iklim yang mulai bagus ini, dengan iklim yang setelah COVID ini mulai tumbuh, kita butuh pengusaha-pengusaha UMKM baru nih, gitu loh, dengan digitalisasi yang ada, dengan bimbingan-bimbingan pengusaha yang sudah sukses mungkin, itu kita harapkan sih itu bisa tercapai ya Bu Ana. Karena iklim kita sangat bagus saat ini, 2023 sangat tumbuh saat ini. Sektor perbankan pun banyak sekali melakukan pembiayaan ke sana. Berarti masih ada harapan, tapi sekaligus ada challenge yang harus dilakukan. Iya. Harapannya sangat besar karena iklimnya sangat bagus, tapi challenge-nya gimana menciptakan yang baru-baru nih, pengusaha-pengusaha UMKM yang baru gitu. Itu Bu Ana. Kalau menurut Pak Agus sendiri, di tahun 2023 ini, bisnis UMKM apa yang lagi naik daun nih, Pak Agus? Untuk tahun 2023, kita bisa lihat bahwa tadi disampaikan oleh Pak Eka, bahwa sektor UMKM sendiri sudah mengalami rebound ya, dari yang cukup cepat, kita lihat. Nah, untuk kita lihat secara spesifik, itu memang di sektor industri kreatif itu memang kita lihat cukup signifikan pertumbuhannya, khususnya untuk supporting dari sisi sektor pariwisata. Jadi seperti adanya pembukaan restoran, kafe, dan sektor-sektor lain yang sifatnya untuk mendorong pertumbuhan pariwisata, mendukung sektor pariwisata itu sangat pertumbuhannya sangat bagus pada tahun ini. Oke, berarti pariwisata ya Pak Agus ya? Ya, untuk sektor yang mendorong sektor pariwisata. Oke, kita beralih ke Pak Eka ya. Nah, Pak Eka, kita sering dengar nih di berita, bahkan di medsos, bahwa pelaku UMKM ini sulit untuk mendapatkan pendanaan. Nah, kira-kira tips and trick dari Pak Eka seperti apa nih? Oke, Bu Hana. Jadi kesulitan pengusaha UMKM mendapat pendanaan itu biasanya dari beberapa hal ya Bu. Karena biasanya kalau UMKM itu kan dia itu dia itu usaha-usaha yang baru atau usaha yang memang kecil, sehingga biasanya legalitasnya nggak ada, atau laporan keuangan ataupun rekening banknya juga belum ada. Nah, itu yang menghambat mereka untuk mendapat pendanaan dari bank. Kalau dari saya mungkin tipsnya sih simple aja Bu. Jadi yang pertama itu, kalau kita punya usaha UMKM, lebih baik yang diperbaiki pertama adalah legalitasnya dulu. Itu harus ada dulu, karena mau ke bank manapun, mau ke financial institution manapun pasti akan ditanyakan pertama, ya. Jadi legalitas diberesin dulu. Nah, setelah itu adalah para pengusaha UMKM harus memastikan bahwa usahanya ini memang real berjalan di lapangan.
Karena bank biasanya kalau dia tidak melihat ke laporan keuangan ataupun rekeningnya, bank akan melakukan kunjungan usaha. Nah, pada saat kunjungan usaha itu bank akan melihat apakah usahanya real ada atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak, seberapa ramenya, seberapa berkesinambungannya. Jadi dua hal itu mungkin menurut saya yang harus diperbaiki atau dimiliki oleh pengusaha UMKM. Tapi selain itu kalau emang punya fixed asset untuk menunjang pinjaman ke bank boleh juga. Tapi saat ini kan banyak juga financial institution seperti fintech yang tidak memerlukan fixed asset untuk meminta pembiayaan ke mereka gitu loh. Jadi dua hal tadi aja, benerin legalitasnya, setelah itu pastikan bahwa usaha di lapangannya itu real, berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Hana mungkin ya. Nah, ini kan kalau tadi Pak Eka sudah sampaikan, perbaiki dulu usahanya gitu ya, terus juga laporan keuangannya dan segala macam. Nah, kalau misalnya mereka sudah ajukan ke bank dan ternyata mendapatkan pinjaman, itu kan sebenarnya suatu trust ya, Pak Eka, dari bank yang dilakukan. Nah, kita mau tanya nih ke Pak Agus, untuk tips dan trik supaya pada saat pelaku UMKM sudah diberikan pendanaan oleh bank, gimana sih supaya tidak terjadi yang namanya gagal bayar, Kak? Nah, ini kebanyakan yang tidak disiplin ya para pelaku UMKM ini dalam melakukan pembayaran angsuran. Mungkin dari sisi manajemen keuangannya memang dia kan masih manual, masih konvensional banget. Jadi mungkin harus diperbaiki adalah bagaimana dia memperbaiki manajemen keuangannya dalam mengelola investasinya atau dalam mengelola keuangannya, transaksi keuangannya, itu yang perlu diperbaiki. Nah, sekarang kan juga sudah banyak ya aplikasi yang bisa digunakan oleh pelaku-pelaku UMKM untuk dapat melakukan manajemen daripada keuangannya. Jadi saya rasa itu bisa menjadi tips buat para pelaku UMKM untuk bisa lebih disiplin dalam melakukan pembayaran terhadap kewajibannya. Saya rasa itu. Mungkin tambahan sedikit Bu Hana. Tambahan sedikit adalah yang satu hal penting lagi adalah pengusaha UMKM ini harus memastikan bahwa dana yang diberikan oleh investor atau bank atau siapapun ke mereka untuk membesarkan usahanya harus memang digunakan untuk usahanya. Jangan dipergunakan untuk yang lain. Jangan yang lain, karena banyak juga yang seperti itu. Itu yang banyak juga bikin gagal bayar. Jadi pastikan bahwa uang itu memang masuk untuk usahanya, diputar di usahanya. Jadi Pak Eka, Pak Agus, bisa kita simpulkan ya untuk para pelaku UMKM supaya melakukan pengelolaan usahanya dengan baik, pengelolaan keuangannya dengan baik. Nah, itu seperti yang Pak Agus sampaikan, bisa menggunakan aplikasi digital yang ada. Ya, betul ya Pak Agus ya. Dan juga kita bisa simpulkan bahwa kalau misalnya pelaku UMKM sudah mendapatkan pendanaan dari bank, ya Pak Eka ya, atau institusi keuangan lainnya, supaya penggunaan dananya sesuai. Ya. Gitu ya, dipergunakan untuk pengembangan usaha. Ya, begitu ya Pak Eka. Ya, betul Bu Hana. Baik, terima kasih Pak Eka dan Pak Agus sudah hadir sama-sama di session kali ini. Ya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan dan juga pendapat lainnya, bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ya. Saya Hana bersama dengan Pak Eka dan Pak Agus, kami undur diri. Sampai jumpa.